Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Titi Nungsianik, Sarjana Keperawatan, Master of Business Administration, dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, akan menjelaskan tentang dokumentasi pada persalinan normal. Dokumentasi merupakan salah satu standar pelayanan perawatan profesional yang memiliki kekuatan hukum. Ya, dokumentasi merupakan pencatatan pada format yang tepat. Ya, apakah format observasi ya untuk mencatat hasil observasi, kemudian format pengkajian, format tindakan dan hasil atau respon klien ya. Apa saja yang dicatat pada pencatatan atau dokumentasi pada saat persalinan ya? Yang pertama adalah keluhan klien ya, apa yang dirasakan klien ya, apa yang dikeluhkan klien ya. Kemudian riwayat kesehatan yang meliputi riwayat kesehatan keluarga, riwayat penyakit yang lalu, riwayat kehamilan yang lalu, riwayat sosial, riwayat kehamilan saat ini, riwayat kesehatan saat ini, pemberi pertolongan, kemudian rencana perawatan bayinya. Kemudian review of system ya, sistem pencernaannya, sistem pernapasannya, sistem sirkulasinya ya, semuanya kita review ya untuk melihat apakah semuanya normal atau ada yang perlu perhatian khusus ya. Kemudian pemeriksaan fisik yang lengkap ya. Riwayat kesehatan keluarga juga kita dokumentasikan ya, apakah di keluarga besarnya ada cacat genetik dan kongenital ya, apakah ada anggota keluarga besarnya yang mengalami retardasi mental ya, atau ada masalah-masalah metabolisme, atau mungkin ada yang melahirkan kembar ya. Riwayat kesehatan keluarga ini bisa menjadi dasar untuk perhatian kita pada si ibu melahirkan yang kita tangani ini ya. Kemudian riwayat penyakit yang lalu, ya apakah si ibu pernah ada alergi tertentu ya, makanan atau obat-obatan tertentu, apakah si ibu mengalami diabetes atau hipertensi atau pernah herpes, HIV ya, atau mungkin TB ya, tuberkulosis, atau mungkin baru sembuh dari cacar ya, infeksi virus tertentu begitu ya. Itu perlu kita catat ya agar menjadi perhatian ya. Misalkan kalau si ibu pernah alergi obat tertentu, tentu kita akan hindari pemakaian obat tersebut pada si ibu ini ya. Kemudian riwayat kesehatan ibu yang kita catat juga meliputi riwayat kehamilan yang lalu. Jadi kalau ibu ini hamil kedua atau ketiga ya, sebelumnya sudah pernah hamil ya, kita bisa lihat riwayat kehamilannya, kita catat ya. Jadi gravida ya, ini kehamilan keberapa, trimester ya. Sekarang ini trimester keberapa ibu ya. Apakah si ibu pernah melahirkan prematur, ya, apakah pernah aborsi, aborsinya apakah spontan ya, keguguran yang tidak disengaja, atau terminasi ya, karena alasan tertentu sehingga si bayinya harus digugurkan begitu. Kemudian jumlah anak hidupnya berapa ya, dan si anak-anak yang sebelumnya ini jenis persalinannya apa ya waktu dilahirkan, kemudian berat badan bayinya waktu lahir berapa ya, apakah ada masalah-masalah selama bayi ya atau selama mungkin di dalam kandungan, kemudian apakah pada kehamilan sebelumnya atau selama tidak hamil ya ibu mengalami pembedahan ginekologi ya, atau ibu pernah mengalami infeksi-infeksi seperti Streptococcus atau herpes simplex dan sebagainya ya. Nah, masih dokumentasi riwayat kesehatan ya. Kita juga perlu mencatat riwayat sosialnya, apakah si ibu ini merokok ya, atau si ibu minum alkohol ya. Kemudian apakah ada orang-orang yang mendukung persalinannya ya, suaminya gimana ya. Ada nggak suaminya gitu ya. Mungkin hamil di luar nikah bisa juga ya, atau mungkin selama hamil suaminya pergi tugas ke luar kota ya. Apakah ada orang lain yang mendukung dia, misalnya orang tuanya atau saudaranya yang lain ya. Kemudian apakah ibu
mengikuti kelas persiapan persalinan. Nah, kalau si ibu mengikuti kelas persiapan kan akan lebih mudah ya, karena si ibu sudah dibekali informasi-informasi penting untuk persalinannya ya. Kemudian riwayat kehamilan saat ini ya, hari pertama haid terakhirnya kapan? Ya, ini perlu dicatat ya. Taksiran partusnya kapan? Ya, sesuai nggak dengan persalinannya ya? Apakah lebih cepat ataukah tepat waktu atau justru lebih lambat ya? Jadinya postmatur kalau lebih lambat ya. Kemudian berat badan ibu sebelum hamil berapa dan saat ini berapa ya? Kita lihat peningkatan berat badannya normal atau enggak. Ya. Apakah ada diabetes, apakah ada hipertensi, apakah ada perdarahan ya. Kemudian kalau ada hasil-hasil USG yang sebelumnya ya, pemantauan selama hamil, bisa kita lihat apakah normal atau ada kelainan-kelainan tertentu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian hasil pemeriksaan laboratoriumnya gimana ya? Apakah semuanya normal atau ada kelainan ya? Apakah ada infeksi, apakah ada HIV dan lain-lain ya. Kemudian riwayat kesehatan saat ini ya. Apakah saat ini sudah keluar lendir dan darah ya, karena ini kan ibu bersalin ya. Hisnya gimana kontraksinya ya, apakah sudah kontraksi teratur ya, apakah sudah cukup sering ya. Kemudian ketubannya masih utuh atau udah pecah? Kalau udah pecah apakah jernih atau mekonium ya, warna hijau ya. Kemudian denyut jantung janinnya ya. Denyut jantung janinnya perlu kita catat frekuensinya berapa ya, kemudian keteraturannya bagaimana ya, kemudian kuat atau tidak bunyi jantungnya ya. Kemudian gerakan janinnya juga. Ini untuk gerakan janinnya bisa kita pantau ya dengan alat ya, atau kita tanya sama ibunya karena ibunya bisa merasakan gerak janinnya. Kalau bunyi jantung janin kan ibunya nggak bisa dengerin langsung ya. Kemudian obat-obat yang diberikan. Ya, apakah saat ini ada obat-obat yang diberikan ya? Dosisnya berapa dan waktu pemberiannya kapan? Perlu dicatat ya. Kemudian keluhan-keluhan ibu. Apakah ada ibu mengeluh pandangan kabur ya? Apakah sakit kepala dan lain-lain ya? Nah, kita lihat juga hasil pemeriksaan fisik ya, kita catat ya. Hasil pemeriksaan fisiknya, tinggi badan ibu berapa, berat badannya berapa ya, tekanan darahnya, nadi, pernapasan, suhu, kontraksi uterusnya ya. Kontraksi ini perlu kita catat frekuensinya berapa kali dalam 10 menit, durasinya berapa detik selama 1 kali kontraksi ya. Kemudian apakah ada relaksasi atau tidak ada relaksasi ya, ini perlu sekali dicatat ya. Kemudian kontraksinya kuat atau lemah, ini juga perlu dicatat ya, harus lengkap nih pencatatannya ya. Kemudian refleks tendonnya gimana, normal atau berlebihan ya. Kemudian hasil pemeriksaan urin ya, apakah normal kah atau mungkin ada proteinuria ya atau ketonuria, ini perlu dicatat ya. Kemudian hasil pemeriksaan head to toe ya, dari kepala sampai ujung kaki, hasil pemeriksaannya seperti apa, semuanya harus dicatat. Hasil normal dicatat, yang tidak normal pun dicatat ya. Kemudian pemeriksaan janin ya, tinggi fundus uteri ibu berapa senti, kemudian taksiran berat janinnya berapa gram kira-kira nanti dia lahirnya ya. Kemudian bunyi jantung janinnya, tadi ya frekuensinya, kekuatannya, dan keteraturannya kita catat. Kemudian posisi janinnya bagaimana, apakah lintang ya, atau apakah sungsang ya, atau normal ya. Presentasinya kepala atau bokong ya, kita catat semuanya ya. Hasil pemeriksaan dalam juga begitu ya. Porsionya gimana, apakah masih keras atau sudah tipis lunak ya, pembukaannya berapa senti, ketubannya masih utuh atau sudah pecah ya, presentasinya apa ya, dan seterusnya, semuanya harus lengkap dicatat ya. Nah, bentuk pencatatan dan pelaporannya ini ada beberapa ya, jadi akan ada beberapa format pencatatan yang perlu dilengkapi. Yang pertama adalah proses keperawatan, kemudian laporan persalinan, kemudian syair obstetri, dan partograf ya, atau partogram. Nah, ini adalah partograf ya.
Ini ada 2 gambar partograf ya, yang sebelah kiri ini adalah partograf model lama. Ini sengaja saya tampilkan juga walaupun sekarang sudah tidak dipakai supaya Anda juga tahu ya. Nah, yang sekarang dipakai adalah yang di sebelah kanan. Ya, ini yang sekarang dipakai. Apa bedanya? Kalau kita lihat, kita bandingkan antara yang kiri dan kanan, itu Anda lihat ada yang garis diagonal tuh yang ada tulisan alert dan action ya. Kalau kita lihat yang sebelah kiri itu dimulainya setelah fase laten ya. Jadi ketika fase laten itu garisnya horizontal saja, kemudian setelah fase laten baru ada garis yang diagonal. Nah, kalau format yang baru ya, partograf yang baru, fase laten sudah tidak dicatat lagi ya. Jadi kita mulai mencatat di lembar partograf setelah si ibu memasuki persalinan yang fase aktif ya. Jadi fase laten tidak kita catat lagi. Nah, ini adalah petunjuk umum dokumentasi ya, jadi perlu kita perhatikan bahwa kita hanya mencatat data yang faktual ya. Jadi memang hasil pemeriksaan yang kita temukan ya, atau yang dikeluhkan oleh ibu, jadi semuanya memang faktual ya, baru dicatat. Jadi bukan kira-kira yang dicatat ya. Kemudian penulisan harus jelas ya. Kalau kita menggunakan singkatan boleh ya, tapi harus singkatan yang standar. Jadi beberapa istilah di pencatatan medis ya atau persalinan itu memang ada singkatan-singkatan yang kita pahami bersama begitu ya, yang standar itu boleh ya. Tapi nggak boleh ngarang sendiri singkatannya ya. Kemudian perlu dicatat tanggal, jam, dan nama pencatat, itu harus jelas ya. Kemudian kalau misalkan kita menuliskannya salah ya, salah gitu ya, itu jangan di tip X ya atau dihapus, jangan ya, tapi coret aja. Coret satu garis ya, kemudian beri tanggal, jam, dan paraf ya. Jadi memang betul Anda mengkoreksi, di situ jelas ya. Kemudian baru kita tambahkan informasi yang benar ya. Kemudian jangan menuliskan tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Ya, jadi siapa yang memeriksa, dialah yang mencatat ya, bukan mencatat tindakan yang dilakukan orang lain ya. Nah, penting sekali untuk diingat bahwa di mata hukum, data yang tidak tercatat itu dianggap tidak dilakukan ya, atau tidak diobservasi atau tidak dievaluasi oleh penolong ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.